Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang produk analisis. Jadi dalam melakukan perancangan sebuah layout fasilitas, tujuan awal dulu adalah tentu saja kita akan memproduksi sebuah produk. Dan untuk memproduksi produk ini maka kita perlu memahami bagaimana komponen produk dari produk yang akan kita produksi, kemudian bagaimana proses perakitan hingga bagaimana proses pembuatan pada masing-masing komponen tadi. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa tools yang kemudian bisa membantu kita dalam melakukan produk analisis atau memahami produk yang akan kita buat. Oke, langsung saja di sini tujuan dari produk analisis ini adalah memahami produk yang akan diproduksi. Jadi ini sangat penting karena jika kita tidak memahami bagaimana produk kita dibuat, ya bagaimana komponen penyusunnya, maka nanti ketika kita sudah mulai memproduksi maka pasti akan ada kekurangan di sana sini. Kalau ada yang bilang nanti bisa melengkapi sambil jalan gitu ya bisa memang, tetapi hal tersebut tentu saja akan menambah biaya proses produksinya gitu. Karena misalkan nih, ketika teman-teman misalkan yang mudah misalkan membuat nasi goreng gitu ya. Nah, kalau bikin nasi goreng apa aja gitu yang dibutuhkan, resepnya apa aja, kita breakdown nih komponen atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng. Kemudian kita mulai menyusun bagaimana cara merakitnya gitu ya, dan bagaimana cara membuatnya. Nah, ketika kita action memproduksi nasi gorengnya, di tengah jalan ada yang kurang. Ternyata ketika kita menyusun bahan-bahan yang dibuat atau dibutuhkan dalam membuat nasi goreng, itu belum kita cantumkan gula misalkan, atau belum kita cantumkan garam gitu ya. Kalau yang nggak pakai yang no micin itu biasanya akan menambahkan gula atau garam deh ya, misalkan harusnya ada garam tapi kita lupa untuk mencantumkan garam, atau kita sudah mencantumkan garam tapi tidak sesuai takarannya, sehingga misalkan seharusnya takarannya adalah setengah sendok makan misalkan ya, kebanyakannya setengah sendok teh misalkan, yang kita sediakan cuma tidak ada setengah sendok teh, sehingga ketika kita memasak, waduh tidak tersedia ini ya partnya sesuai dengan kebutuhan. Padahal di bill of material atau di penyusunan bahannya itu cuma kita sediakan tadi kurang dari setengah, sehingga kita perlu menyediakan lagi, kita harus beli lagi ke warung, ya harus perjalanan ke warung lagi, itu kan biaya prosesnya akan nambah lagi, yang seharusnya sekali di awal kita sudah sediakan, ternyata ada yang kurang di tengah-tengah, sehingga kita perlu melakukan proses pengadaan material lagi, itu perlu biaya lagi, sehingga akan menambah lagi. Nah, itu baru mungkin satu porsi nasi goreng ya. Kalau misalkan banyak itu 10, nah berarti kan kurangnya banyak, sehingga akan nambah lagi. Nah, sehingga tujuan dari analisis produk ini adalah kita harus benar-benar memahami bagaimana produk kita dibuat, bagaimana penyusun dari produk kita. Nah, tools yang digunakan ada 3 ya, yaitu yang pertama ada bill of material, kemudian ada assembly chart, dan ada operation process chart. Nah, untuk bill of material sendiri di sini yaitu kita coba untuk memahami ya, mendetailkan produk kita ini dibuat atau komponen penyusunnya apa saja, kebutuhan dari produk kita ya, sampai produk kita jadi itu apa aja material yang dibutuhkan. Kemudian dari bill of material ini, maka selanjutnya adalah kita juga harus mengerti bagaimana setiap komponen ini dirakit
ya, hubungan antara setiap komponen ini seperti apa. Nah, ini kita juga harus paham. Kemudian yang ketiga adalah operation process chart. Di sini kita coba mendetailkan bagaimana setiap komponen yang dibutuhkan pada produk kita ini dibuat. Misalkan tadi kalau nasi goreng ya, kan ada nasinya tuh. Nah, nasinya itu kan pasti ada prosesnya kan. Dari beras dimasak, masaknya juga seperti apa, harus pakai alat apa aja. Itu kan salah satu komponennya. Nah, bagaimana cara membuat komponen itu sampai siap kemudian di assembly gitu ya dengan part yang lain, itu kita nanti menggunakan operation process chart. Nah, langsung di sini untuk bill of material. Jadi awal terbentuknya bill of material ini yaitu hanya menunjukkan, jadi tujuannya adalah cuma untuk menunjukkan gitu kebutuhan komponen untuk membuat sebuah produk akhir dalam bentuk bagan, soalnya ini bagan yang tidak terstruktur. Nah, kalau di gambar ini kamera gitu di breakdown ya, di istilahnya kalau di desain exploded view, di explode sehingga kita tahu dalam-dalamnya kamera itu apa aja sedetail mungkin. Misalkan ada baut, jumlah bautnya berapa, kemudian ada lensa, ada tombol-tombol yang dibutuhkan, kemudian apa pencahayaan, lighting, kemudian body dan seterusnya. Ini kebutuhan dari setiap komponen ya, atau kebutuhan dari kamera ini penyusunnya apa saja sih, itu part-partnya apa aja sih. Nah, ini tujuan dari bill of material. Nah, secara umum gambarannya seperti ini tadi ya. Jadi kalau yang tradisional itu bentuknya adalah struktur seperti ini. Di gambar yang paling atas di situ ada A ya, gambar simbol A. Di sini merupakan produk akhirnya, di mana di bawahnya ini adalah komponen penyusunnya. Jadi A ini terdiri dari komponen B, C, D, dan E. Nah, kemudian dari komponen B ini dia bisa di breakdown lagi ya, sehingga di sini tulisnya assembly karena dari komponen B ini dia ada komponen penyusun di bawahnya lagi. Jadi ada material F, G, H. H ini kemudian juga bisa di breakdown, sehingga kalau di sini bedakan beberapa istilahnya ya. Kalau assembly awal ya, yang bagian paling atas ini assembly. Kemudian kalau sudah tidak ada komponen penyusunnya disebut sebagai material. Kemudian jika ada komponen penyusunnya cuma hanya satu gitu ya, ini disebut sebagai komponen. Komponen masih ada satu material lain ya di dalam komponen ini. Kalau lebih dari satu material maka disebut sebagai assembly. Nah, berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui dari bill of material. Jadi secara pengertian ya, ini merupakan definisi produk akhir. Jadi berisi daftar item ya, bahan atau material yang dibutuhkan. Bisa juga diartikan sebagai sebuah daftar jumlah komponen, campuran bahan ya, dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Kemudian bill of material biasanya muncul dalam format hierarki ya, seperti yang sudah digambarkan sebelumnya tadi, dengan level tertinggi ya, yang paling atas tadi menampilkan produk jadi dan level bawah menunjukkan komponen yang dan material individual. Jadi ini produk jadinya, ini bawahnya adalah komponen atau materialnya. Dan membuat bill of material yang akurat tadi sangat penting ya, karena memastikan bahwa suku cadang tersedia saat dibutuhkan, serta memastikan bahwa proses perakitan seefisien mungkin ya, sehingga nanti misalkan teman-teman bekerja di perusahaan atau membuat sebuah usaha, membuat produk sendiri, maka langkah penentuan komponen apa saja yang dibutuhkan untuk produknya teman-teman itu sangat penting. Biasanya kalau sebagai industrial engineer memang nanti kebanyakan ya akan di PPIC gitu, perencanaan lah kebanyakan, sehingga ini kan termasuk perencanaan. Jadi di awal harus benar-benar tahu bagaimana penyusun dari produknya, kebutuhannya seperti apa. Nah, ini kalau satu produk masih oke ya, tapi kalau variasi produknya sudah banyak, maka bill of material ini akan semakin kompleks gitu.
Jadi bisa jadi bahannya sudah nggak kayak gini lagi, tapi sudah ya kompleks sekali ya. Ya produknya A tapi nanti jenis dari produknya macam-macam dan walaupun kebutuhannya sama gitu. Jadi hierarki ini akan semakin kompleks. Penelitian terkait dengan bill of material juga masih banyak ya. Nah, fungsi dari bill of material sebenarnya tidak hanya menunjukkan komponen penyusun saja ya, tetapi kalau kita lihat dari berbagai bagian, maka bill of material ini fungsinya sangat banyak gitu. Misalkan yang pertama dari engineering ya, dari perancangan itu, maka bill of material ini digunakan untuk melihat efek yang terjadi jika ada perubahan teknis pada proses pembuatan produk. Jadi kalau misalkan tadi memasak nasi goreng gitu, ada perubahan teknis pemberian misalkan kalau nasi goreng jumlah untuk mengaduk nasi gorengnya, misalkan kalau misalkan takaran nasinya 2 centong, maka berapa kali adukannya gitu. Atau kalau dibalik, kalau misalkan adukannya bisa sampai 10 kali, maka nasi yang dibutuhkan, yang bisa dimasukkan ke dalam wajan itu berapa gitu. Kalau 15 kali maka nasinya berapa. Nah ini kan ketika teknisnya berubah, maka efek di bill of materialnya seperti apa gitu. Apakah ada part-part yang kemudian kebutuhannya ditambahkan atau malah bisa dikurangi. Kemudian kalau dari cost control, yang dari biaya segi departemen cost control ini, maka bill of material ini berfungsi untuk menghitung biaya yang akurat dalam membuat sebuah produk. Ya jelas ya, kan dari bill of material ini kita tahu komponennya dalam satu produk itu kita butuh komponen apa aja dengan jumlah berapa, sehingga kita bisa menghitung ya biaya untuk membuat produk itu berapa gitu. Jadi bisa mengendalikan. Terkait dengan inventory pun seperti itu gitu ya. Jadi misalkan dalam satu produk butuh 5 baut, misalkan ada permintaan 100, berarti kan butuh 500 baut. Nah kita dari cost control ini ya menghitung 500 baut itu nanti habisnya berapa, kemudian ada di inventory, kita di inventory udah punya berapa gitu kan. Jadi mengontrol tadi. Begitu juga untuk perencanaan produksi, jadi untuk menentukan kebutuhan bersih tadi ya dari setiap komponen berdasarkan permintaan produk dari customer. Jadi masih kan biasanya kita ada stok gitu kan di gudang kita, dicek maka kebutuhan bersihnya berapa. Misalnya tadi ada butuhnya 5 baut, ada 100 permintaan, berarti ada 500. Di gudang misalkan masih ada 200, berarti kita butuhnya 300 gitu. Kemudian untuk penjadwalan juga, jadi untuk menentukan beban yang seimbang pada setiap stasiun kerja gitu. Jadi bill of material ini kalau di bagian penjadwalannya tadi menyeimbangkan bebannya pada setiap stasiun kerja. Nah, berikut ini adalah contoh bill of material yang bentuknya adalah tree ya. Bill of material tree, jadi bentuknya struktur gitu. Pada contoh ini dicontohkan pembuatan produk clipboard ya. Jadi di bagian atas itu tercantum nama produknya clipboard, kemudian kebutuhannya, misalnya 1 buah ya kan. Ini biasanya memang bill of material digunakan untuk menggambarkan kebutuhan dalam satu produk. Kemudian di bawahnya ini ada material ya tadi dan assembly. Dimana materialnya di sini ada pressboard, kemudian assembly ada clip assembly, kemudian ada material lagi rivets. Nah untuk bagian bawah ini nanti masing-masingnya diberi nomor gitu. Jadi untuk penomorannya ini, misalkan untuk material, jadi untuk penomoran sebenarnya tidak ada aturan yang baku, ini tergantung pada setiap perusahaan seperti apa. Yang penting penomoran ini yang memang digunakan untuk memudahkan dokumentasi.
Jadi misalkan untuk mencari material tertentu ya kita tinggal melihat nomornya. Biasanya penomoran ini juga nanti berhubungan dengan suppliernya gitu, berhubungan dengan lokasi penyimpanan materialnya gitu, dan macam-macam. Tapi secara aturan bakunya itu tidak ada gitu ya, sesuai kebutuhan dari perusahaannya. Nah misalkan di sini untuk material 1.1, ini di sini dalam kotak ini ya terdiri dari nomor materialnya, kemudian nama materialnya dan kebutuhan materialnya. Kemudian pada bagian assembly ini ada klip assembly 1 buah. Nah ini untuk bagian klip assembly-nya ini membutuhkan beberapa material. Nah ini karena ini ada di bawah klip assembly, dia memberikan nomor 1.2.1 ya untuk top clip, kemudian seterusnya untuk bottom clip, pivot dan spring. Sama di sini juga selain nomor dan nama juga ada keterangan kebutuhan pada masing-masing materialnya ini berapa. Misalkan di sini untuk springnya adalah 1 buah. Kemudian rally fetch 1.3 ini 2 buah. Misalkan ada material penyusunnya, berarti sini kan rivets itu terserah mau dinamai rivets assembly juga tidak masalah. Di bawahnya ada material apa, berarti nanti penomornya 1.3.1 dan seterusnya. Ini contoh ya. Kemudian di dalam bill of material ini juga ada levelingnya. Nah kalau di sini diletakkan di bagian samping. Ini ada level 0, 1 dan 2. Jadi untuk keterangan levelingnya di sini 0 itu adalah sebuah produk jadi yang tidak digunakan sebagai komponen pembentuk dari produk lain. Jadi produk jadi 0 ini produk jadi yang dia tidak digunakan sebagai komponen penyusun produk lain gitu. Nah kalau level 1 ini adalah sebuah komponen pembentuk langsung dari level 0 ya, atau level atasnya. Dan pada waktu bersamaan komponen ini juga dapat merupakan sebuah produk jadi. Ya? Jadi contohnya adalah ban mobil, misalnya ban mobil. Ini kan juga dapat dijual terpisah gitu kan. Jadi ban mobil ini juga bisa digunakan sebagai produk jadi yang kemudian kita jual gitu secara terpisah. Gitu yang kemudian siap pakai. Jadi misalkan di sini mobil, di bawah kan ada ban ya atau roda. Nah ban ini di level 1 itu dia selain sebagai penyusun dari level 0 ya mobil tadi, tapi juga bisa digunakan sebagai produk akhir yang dijual terpisah. Beda dengan level 0 tadi, level 0 itu jelas produk jadi yang dia bukan penyusun dari komponen yang lain gitu. Bukan sebagai komponen. Nah untuk level 2 ini sebuah komponen pembentuk langsung dari level 1. Sebagaimana level 1 komponen pada level 2 juga dapat digunakan sebagai komponen pembentuk langsung pada level 0 atau sebagai produk jadi juga gitu. Nah selanjutnya dapat didefinisikan dengan penjelasan yang sama. Jadi gitu untuk levelingnya ya. Nah ini untuk bill of material sendiri sebenarnya bentuknya ada macam-macam gitu. Tidak hanya dalam bentuk tree seperti tadi ya, tapi juga bisa dalam bentuk tabel. Nah kalau dalam bentuk tabel ya kurang lebihnya seperti ini ya, sama sih, ada nama komponen, kemudian nomor komponen, nama komponennya ya, kemudian jumlah unitnya, bahannya apa, dimensinya berapa, dan keterangannya seperti apa. Memang kalau seperti ini akan lebih lengkap ya, dan akan lebih efektif ketika memang kita part penyusun dari produk yang kita buat memang sangat banyak. Kalau kita bikin dalam bentuk tree maka sudah tidak efektif, maksudnya akan sangat besar gitu ya tree-nya. Tapi secara visualisasi memang akan lebih mudah ketika kita membuat dalam bentuk tree seperti ini ya, apalagi kalau kita melihat levelingnya. Tapi ketika komponennya banyak ya, maka akan lebih efektif ketika kita menggunakan yang bentuknya tabel. Nah di sini ada keterangan ya, buat atau beli. Jadi tidak semua part yang kita butuhkan, komponen yang kita butuhkan itu kita produksi sendiri. Jadi ada beberapa komponen yang kemudian kita beli ke supplier, sehingga kita beri keterangan mana yang kita buat sendiri, mana yang kita beli ke supplier. Nah buat ini ya, pokoknya kalau buat berarti estimasi biaya lebih murah
membuat sendiri daripada membeli dari luar. Yang kalau beli ya sama aja, estimasinya lebih murah membeli daripada buat sendiri gitu. Jadi misalnya kayak baut itu kan mungkin akan lebih murah beli dari supplier lain daripada buat sendiri gitu. Begitu untuk bill of material. Kemudian selanjutnya adalah assembly chart. Nah, untuk assembly chart ini merupakan diagram yang menghubungkan hubungan antara komponen yang akan dirakit. Jadi bagaimana sih komponen itu akan dirakit menjadi satu ya, antara satu komponen dengan komponen yang lain. Kemudian menjelaskan urutan perakitan komponen dan juga dapat menentukan jumlah work session. Jadi dari assembly chart ini kita sudah tahu, oh ini proses perakitannya seperti ini, sehingga kita bisa membagi stasiun-stasiun kerjanya. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk memahami beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama adalah komponen-komponen yang membentuk produk, kemudian bagaimana komponen-komponen ini bergabung menjadi satu, dan aliran komponen ke dalam sebuah rakitan bersama. Nah, standar dari assembly chart tadi ya, yang pertama adalah kita lihat di bagian paling ujung sebelah kiri itu merupakan material ya, penyusun. Tadi material berarti kalau di bill of material berarti merupakan penyusun paling akhirnya ya. Jadi tidak ada komponen di bawahnya lagi atau material di bawahnya lagi. Nah, nomor komponen atau material di sini diletakkan di dalam lingkaran. Jadi dalam lingkaran ini dituliskan nomor komponennya. Kemudian untuk di garisnya, ya di garisnya itu kita letakkan nama komponennya. Misalkan baut nomornya berapa? 1.1 atau 1.1 misalkan. Maka di bagian garisnya ini adalah dituliskan namanya baut gitu. Nah, kemudian untuk membedakan antara subassembly dengan material, maka di sini kita bedakan dalam ukuran diameter pada masing-masing lingkarannya. Jadi untuk komponen akhir atau material akhir di sini ini diberi lingkaran dengan diameter 6 mm. Kemudian untuk subassembly berarti kan ini hasil dari assembly dua komponen ya. Ini berarti berdiameter 9 mm. Kemudian untuk produk akhir ya atau assembly bagian akhir di sini diameternya adalah 12 mm. Oke, ini 6 mm, 9 mm dan 12 mm. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini nanti. Jadi dalam itu nomor komponen, di garis adalah nama komponennya. Kemudian ini untuk assembly kita beri nama subassembly 1, diurutkan sesuai dengan urutannya. Gitu. Nah, untuk assembly memang namanya melakukan assembly itu dilihat ya, maksudnya urutannya seperti apa. Misalkan kita akan ini, saya beri gambaran dulu ya. Jadi misalkan di sini ada dua komponen. Ini 1.1, misalkan ini kayu. Jadi ada kayu itu ya, kayu di sini akan disatukan dengan atau kalau kita bikin kursi sebentar ya, sorry. Kayu satu gitu deh ya, kayu satu misalkan di sini mau saya gabungkan dengan kayu 2 ya. Di sini menggabungkannya adalah dengan material lain, misalkan paku. Sehingga urutannya seperti apa caranya? Apakah memungkinkan untuk ketiga-tiganya langsung digabungkan ya secara bersamaan? Tapi kan urutannya nggak seperti itu. Biasanya misalkan kayu 1 mau digabungkan ke kayu 2, berarti kan kayu 1 sama kayu 2
digabungkan dulu ya, dirangkai dulu, itu baru kemudian kita satukan dengan paku. Jadi selalu pasti penggabungannya itu adalah dua komponen dulu. Kayu 2 ini akan menjadi sub assembly. Nah, biasanya supaya kuat pakai lem ya, kalau ada lemnya nih, kalau misalkan ada lemnya, berarti kan ini bukan seperti ini malah jadinya. Berarti di sini ada 1.2 misalkan, ini dengan lem dulu, maka ini jadi sub assembly, kemudian baru disatukan dengan kayu 2. Kayu 2. Ini nomornya 1.3 misalkan. Ini sub assembly 1. Ini kayu 2. Nah, ini adalah sub assembly 2. Kemudian baru setelah kayu 1 dengan lem, kemudian disatukan dengan kayu 2, kemudian baru dipaku. Nah, di sini ada 1.4. Ini adalah paku. Ini adalah paku. Nah, di sini sehingga kita jelas gitu ya urutannya. Ini paku. Sehingga jelas urutannya. Kayu 1 disatukan dengan lem dulu, kemudian baru digabung dengan kayu 2 ya urutannya, kemudian baru dipaku gitu. Sehingga urutannya kan jelas. Kan berbeda ya dengan apa namanya? Bill of material tadi. Kalau bill of material mungkin cuma ya bagian A gitu terdiri dari kayu 1, lem, kayu 2 dan paku misalkan. Tapi ternyata untuk proses bagaimana merakitnya kita harus menggunakan assembly saat ini. Nah, maksud saya adalah beberapa itu terkadang langsung menyatukan gitu, kayu 1 salah. Jadi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah, masih banyak sekali yang kemudian salah pengertian gitu ya. Cara mengassemblynya seperti ini gitu, ini jadi 1. Ini sub assembly 1. Ini ada kayu 1, kemudian lem, kayu 2 dan paku. Nah, cara assemblynya gimana? Secara bersama-sama kan enggak ya. Masih mereka akan berurutan gitu cara merangkainya, sehingga ini salah gitu ya. Nah, gunakanlah cara yang seperti ini sehingga kita tahu urutan menggabungkan setiap komponennya itu seperti apa ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah operation process chart. Jadi banyak typo ya. Jadi untuk operation process chart ini merupakan langkah-langkah proses pengerjaan material mulai dari bahan baku hingga menjadi komponen atau produk jadi. Jadi langkah-langkah pemrosesan seperti apa? Kalau ini kan kita di assembly chart itu kan kita tadi cara urutan assembly-nya ya. Kalau operation process chart itu benar-benar bagaimana cara membuat setiap part-nya gitu. Kemudian manfaatnya adalah untuk mengetahui kebutuhan mesin. Jadi karena di sini kita akan tahu mesin apa saja yang akan digunakan. Kemudian untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku. Dan yang ketiga adalah salah satu alat untuk menentukan tata letak pabrik. Jadi nanti untuk tahapan selanjutnya dalam tata letak pabrik ini adalah kita membuat root sheet ya. Setelah ini inputannya adalah dari OPC ini. Kemudian informasi yang terdapat dalam OPC adalah yang pertama deskripsi setiap tahapan proses. Kemudian waktu penyelesaian setiap tahapan proses, peralatan atau mesin yang digunakan, dan yang terakhir adalah presentasi scrap ya. Was produksi contohnya adalah tata logam dalam permesinan, CNC dari setiap tahapan proses. Scrap itu perlu dihitung karena biasanya scrap ini ya sekarang itu bisa ya kita gunakan sebenarnya, punya nilai tambah lagi ya. Kalau
mungkin di produk lain limbah itu ada yang memang benar-benar limbah ya, ada juga yang kemudian limbah ini juga bisa kita manfaatkan lagi. Contohnya kayak kain itu kan bisa kita manfaatkan lagi, kayu juga bisa kita manfaatkan lagi, sehingga memang perlu dihitung. Selain juga untuk menghitung pemborosan tadi ya, kalau bisa ternyata dalam produk ini pemborosannya 1%, maka kalau bisa pada berikutnya pemesanannya disesuaikan ya, scrapnya bisa dikurangi kalau memang benar-benar limbahnya itu tidak dimanfaatkan untuk produk yang lain. Nah, untuk OPC ini nanti digambarkan melalui bentuk lambang-lambang atau simbol-simbol yang sudah dibakukan oleh American Society of Mechanical Engineers atau ASME. Nah, ini beberapa simbol-simbol yang digunakan. Yang pertama adalah lingkaran ya. Ini nama kegiatannya adalah operasi. Jadi definisinya adalah kegiatan operasi yang terjadi bila mana sebuah objek atau benda kerja atau bahan baku mengalami perubahan bentuk baik secara fisik maupun kimiawi ya, perakitan dengan objek lainnya atau diurai atau dirakit gitu. Jadi pada intinya tadi operasi ini adalah ketika terjadi perubahan bentuk. Misalkan dari kayu, kemudian kayu ya, lembaran kayu itu kemudian dipotong gitu ya. Jadi dipotong itu maka terjadi perubahan bentuk, maka kita pakai operasi. Kemudian untuk inspeksi ini merupakan menggunakan simbol persegi, merupakan kegiatan inspeksi terjadi bila mana sebuah objek mengalami pengujian ataupun pengecekan ditinjau dari segi kuantitas ataupun kualitasnya gitu. Kemudian transportasi ini pemindahan ya, kegiatan transportasi terjadi bila mana sebuah objek dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Misalkan dari pembentukan pola kemudian ke pemotongan. Nah, ini kan terjadi perpindahan sehingga kita pakai tanda panah. Kemudian selanjutnya ada menunggu ya, ini seperti huruf D. Ini proses menunggu terjadi bila material, benda kerja, operator atau fasilitas kerja dalam keadaan berhenti atau tidak mengalami kegiatan apapun. Biasanya objek terpaksa menunggu atau ditinggalkan sementara sampai suatu saat dikerjakan atau dilakukan kembali. Jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi perlu ya, proses itu ada, tapi tidak mengubah apapun gitu ya. Jadi contohnya adalah misalkan dalam pembuatan batik gitu ya. Jadi setelah dilukis di batik ya, kemudian dicelupkan kan untuk pewarnaannya, selanjutnya apa? Dikeringkan. Nah, dikeringkan ini kan ya nunggu gitu ya, nunggu sampai kering. Sehingga kita bisa pakai proses menunggu itu tadi, simbol menunggu. Kemudian untuk penyimpanan ini pakai simbol segitiga. Ini terjadi bila mana objek disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Di sini objek akan disimpan secara permanen dan dilindungi terhadap pengeluaran atau pemindahan tanpa izin khusus. Nah, ini biasanya di akhir ya, setelah jadi maka disimpan di gudang pakai simbol ini. Kemudian ada juga aktivitas ganda di mana ketika dikehendaki untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan yang secara bersamaan dilakukan oleh operator pada stasiun kerja yang sama pula, seperti kegiatan operasi yang harus dilakukan bersama dengan kegiatan inspeksi. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini contoh OPC-nya tadi. Jadi secara umum di dalam OPC itu nanti ada garis horizontal ya, garis mendatar ini, yang kemudian di atas garis mendatar ini diletakkan nama komponen materialnya. Kemudian dia akan menuju gitu ke komponen utama. Di sini komponen utamanya adalah buah apel. Untuk contoh di sini adalah contoh untuk pembuatan sari buah. Jadi sari buah apel ya, menggunakan buah apel. Nah, ini untuk materialnya menuju ke buah apel. Nah, kita lihat dulu dari buah apelnya dulu. Dari buah apel ini akan mengalami beberapa rangkaian aktivitas ya. Buah apel ini akan kemudian disortasi manual. Kita gunakan simbol lingkaran. Kemudian dalam simbol lingkaran ini ada keterangan nomor ya, nomor prosesnya. Di sini O ini operasi, maksudnya operasi pertama.
Kemudian di sebelah kiri ini adalah waktunya, biasanya dalam second ya, berapa second, 3 second misalkan. Kemudian sebelum melanjutkan pada proses selanjutnya nih, dicuci manual, maka ada air yang kemudian ditambahkan di sini. Nah, air di sini dia tidak mengalami proses apapun sehingga langsung digabungkan di sini. Ketika air ini ada proses, misalkan pemurnian ya atau penjernihan air ya, maka harus ditambahkan prosesnya. Kemudian ditambahkan ya, ini pas sebelum garis aktivitas sebelumnya gitu. Kemudian baru ditambahkan dilakukan proses selanjutnya, ini dicuci manual. Nah, simbolnya ganda ya. Operasi dan inspeksi operasinya adalah mencuci secara manual. Inspeksi kan sekaligus menginspeksi, melihat sudah bersih atau belum. Nah, ketika ada aktivitas yang ganda seperti itu, maka kita gunakan simbol ganda ya, persegi dan lingkaran. Nah, untuk penomorannya perlu diperhatikan di sini, urutannya adalah per material dan per aktivitas. Jadi di sini untuk aktivitas operasi diberi nomor 1, O1. Ketika ada aktivitas lain, ini kan berbeda antara operasi dengan aktivitas ganda, kan beda ya, simbolnya juga berbeda. Maka di sini dimulai lagi dengan nomor 1. Saya per 1, ini operasi ganda 1. Kemudian ketika ada selanjutnya adalah operasi lagi, maka ini melanjutkan nomor yang sebelumnya. Ini 2, itu ya, 1, 2. Misalkan di sini ada inspeksi, ya inspeksi persegi tadi, maka dinomori dengan 1 lagi gitu. Jadi urutannya adalah sesuai dengan material dan sesuai dengan aktivitasnya. Nah, misalkan di sini air tadi, misalkan ada pemurnian, maka dimulai dengan nomor 1 lagi, misalkan O1 gitu. Dan seterusnya urut sesuai dengan materialnya. Gula misalkan perlu dicek dulu, inspeksi misalkan ya, dicek gulanya sudah benar atau belum, udah bagus atau belum. Nah, ini maka penomoran inspeksinya misalkan I1 gitu. Jadi sekali lagi penomorannya ini sesuai dengan urutan operasinya dan aktivitasnya dan per materialnya. Nah, yang seperti ini akan memudahkan ya, memudahkan ngecek karena kita butuh tahu nih jumlah operasinya pada satu material itu ada berapa. Misalkan ini panjang gitu, maka kita bisa ngecek langsung di bawah, oh untuk buah apel ini ada 8 operasi. Nah, ada cara lain sebenarnya untuk penomoran ini. Misalkan ya, ini tidak memperhatikan jenis aktivitasnya, berarti langsung aja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, kalau kita mau ngecek jumlah operasinya, kita harus ngitung lagi dari awal gitu ya, karena dia tidak membedakan per aktivitas untuk penomorannya. Begitu juga yang di sini biasanya akan dinomori sesuai dengan urutannya 1, misalkan ini gabung, ini 2 gitu, misalkan ada operasi ya, mulai 3, 4, ini ada lagi misalkan 5 gitu. Jadi penomorannya adalah sesuai dengan urutannya, jadi tidak membedakan per partnya dan per aktivitas, jenis aktivitasnya. Maka kan lebih mudah seperti ini sebenarnya ya gitu. Nah, di bawah ini kita tuliskan rekapannya. Jadi aktivitasnya ada apa saja, jumlahnya berapa, dan total waktunya berapa. Misalkan di sini untuk operasi ini ada 8 ya, 1 ya, ada 8, tinggal ditulis 8. Kemudian waktunya adalah, kalau misalkan ada di sini ada macam-macam operasinya, tinggal misalkan di sini ada yang paling akhir nomornya adalah 2, berarti tinggal ditambahkan 8 plus 2, 10 misalkan. Jadi lebih mudah ngeceknya untuk merekapnya gitu ya. Kemudian di total, sehingga untuk satu produk itu kita butuh waktu misalkan di sini 24,9 detik. Dan ini contoh lagi yang lain, saya mengambil dari internet semua ya ini, dan kebetulan cara penomorannya juga yang saya temukan beberapa seperti ini. Jadi di sini terlihat ya, ini ada operasi gitu, 1, 2, 3, 4. Jadi beda material ya, operasinya dimulai dari 1 lagi, 1, 2. Misalkan di sini ada inspeksi ya, berarti ini inspeksi 1 gitu. Ini dimulai dari 1 lagi.
Jadi untuk penomoran di dalamnya juga tidak ada aturan khususnya, tetapi alangkah lebih baiknya memang satu kesatuan dengan bill of material gitu ya. Jadi komponennya sama dengan yang kemudian sudah diberi penomorannya di bill of material. Nah kemudian berikut ini contoh format OPC yang komplit ya untuk pembuatan OPC ini. Jadi kalau contoh-contoh sebelumnya bagian datar ini hanya nama komponen, maka alangkah lebih baiknya diberikan penomoran juga. Jadi nomor ini kan didapatkan dari bill of material ya. Kemudian baru nama komponen atau nama bahannya. Kemudian masuk di sini ada operasi. Nah di dalam simbol-simbol operasi ini diberikan penomoran juga. Nah untuk penomorannya itu supaya memudahkan saja, di sini diberi ini XXX ini untuk nomor komponennya sama dengan yang ada di bagian horizontal ini ya. Misalkan 001 strip YYY ini adalah nomor operasinya. Ini operasi pertama berarti 001. Ingat XXX ini nomor komponen, YYY-nya ini adalah nomor operasinya. Misalkan nomor komponennya tadi 1.1 ya tulis 1.1 strip 01 misalkan untuk operasi pertama. Kemudian di bagian kiri, kalau di contoh sebelumnya hanya waktu proses, maka sebaiknya juga ya komplit. Supaya komplit maka diberi juga komponen pendukung di sini gitu. Dan pada contoh yang lain gitu itu juga terdapat scrap ya, waktu scrap sisa bahannya pada proses ini. Itu seperti misalkan pemotongan kayu, maka scrapnya berapa persen, ini di bawah waktu prosesnya. Kemudian komponen pendukung ini seperti glue ya, lem atau apapun itu untuk membuat sebuah komponen ini ya bisa diletakkan di sini. Kemudian di sebelah kanan adalah nama operasinya. Jadi kalau di contoh sebelumnya ini ya, sebelah kanan sama ratakan dengan mesin bubut. Itu. Ini distorsi manual. Jadi nama keterangan operasinya tadi. Dan di bawahnya adalah nama mesin yang digunakan. Misalkan memotong, kemudian nama mesinnya adalah gergaji. Itu. Jadi memotong gergaji, waktu prosesnya berapa? 5 detik misalkan. Komponen pendukungnya apa? Misalkan waktu gergaji itu perlu ditambahkan air, dan kemudian di bawahnya adalah scrapnya ya. Misalkan scrapnya adalah 1%. Gitu. Jadi sekali lagi untuk secara lengkapnya, yang pertama ini nama komponen beserta nomornya. Kemudian di dalam setiap kegiatan atau aktivitas, simbol kegiatan atau aktivitas ini diberi penomoran dengan format nomor komponen strip nomor operasi. Nomor komponen ini diambil dari bill of material. Jadi bill of material, assembly chart, di sini kan di assembly chart juga butuh nomor komponen. Ini juga nomor komponennya diambil dari bill of material. Misalnya tadi ada 1.1, di sini juga 1.1. Misalnya 1.1 tadi adalah breastboard ya, yang 1.2 misalnya ini clip assembly, maka di sini ya juga 1.2 namanya di sini clip assembly, misalkan gitu. Nah, di sini juga 1.2 clip assembly. Untuk operasinya berarti 1.2 strip 01 untuk operasi 1, 1.2 02 untuk operasi 2 dan seterusnya. Jadi penomorannya harus sama, dimulai dari bill of material sampai dengan OPC. Itu ya untuk analisis produk ya, atau produk analisis, dimana dengan beberapa diagram yang kemudian kita gunakan tadi, maka kita bisa memahami produk kita. Kita bisa tahu komponen penyusun dari produk kita, bagaimana cara merakitnya, urutan perakitannya seperti apa, dan bagaimana cara pembuatannya.
sehingga sampai kita tahu alat-alat yang dibutuhkan itu apa saja dalam membuat sebuah produk kita. Mungkin itu untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan gambaran ya terkait dengan analisis produk. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.